Saya sering batuk ya, saudara mungkin sering perhatikan, tapi batuknya saya bukan batuknya COVID. Karena batuk saya sudah ada sebelum COVID-nya muncul. Ini batuknya adalah side effect dari obat tekanan darah yang saya pakai. Jadi memang jadi sering batuk, kadang-kadang seri gitu ya, kuk gitu ya. Nanti lama ada batuk, lalu batuk lagi kuk. Satu hari bisa mungkin 3 kali, 4 kali seri keluar, tapi tidak terus-terusan. Tapi itu memang mulai sejak saya pakai obat untuk tekanan darah tinggi. Saudara, kita masuk dalam materi firman, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap melanjutkan pembahasan tentang perumpamaan seorang penabur yang menabur di 4 golongan tanah. Dan sekarang kami betul-betul masuk dalam pembahasan perumpamaannya. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, berikan konsentrasi yang sebaik-baiknya, berikan juga kekuatan pada suaranya yang seringkali terganggu, dan berikan kata-kata. Kami titipkan seluruh persiapannya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga hanya kehendak-Mu yang terjadi dan apa yang datang dari Engkau yang diberitakan. Dan biarlah semua kebenaran itu betul-betul dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya bisa betul-betul tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan. Karena tanpa pekerjaan Roh-Mu semua akan sia-sia. Sebagus apapun persiapan hamba-Mu, semua tidak ada gunanya, karena hanya berkat-Mu yang bisa membuatnya tumbuh dalam diri setiap pendengar. Dan kami berdoa untuk semua yang mengikuti melalui online, juga semua yang ada di tempat ini, kiranya Engkau jaga konsentrasi mereka, berikan keterbukaan dalam hati mereka, dan tolong berikan pencerahan sehingga semua bisa mengerti, dan berkati sehingga pengertian itu betul-betul mendapat tempat yang baik, tumbuh berbuah dalam kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, dan melalui mana Tuhan bisa lebih dipermuliakan. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami, juga listrik dan sebagainya kami titipkan dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Engkau jaga sehingga semua berjalan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini masih Matius 13 1 sampai dengan 23, sesi yang ke-7, dan saya berikan tema firman Tuhan dan setan. Saudara, kita tidak usah membaca seluruhnya ya. Saya baca hanya yang akan saya bahas saja. Saya kira ini kan sudah bolak-balik dibaca ya. Jadi tidak usah semuanya. Kita baca ayat 4 Matius 13. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita loncat ke ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang lain bisa dibaca sendiri, tidak usah saya bacakan karena saya saat ini hanya membahas yang bagian awal saja. Saudara, jadi pada poin yang ketiga Romawi ini, setelah sebelumnya ini kita berkali-kali membahas doktrin-doktrin, karena pembahasan ayat 10 sampai dengan 17 itu penuh dengan doktrin yang aplikasi dan sebagainya. Sekarang kita betul-betul masuk dalam perumpamaannya. Ya, jadi poin ketiga Romawi ini perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, hal yang pertama yang akan saya soroti, saudara, benih itu harus ditaburkan. Dan saudara, arti dari benih yang ditaburkan, artinya sudah diberikan oleh Yesus sendiri, yaitu firman atau firman Allah. Ini mencakup Injil, karena Injil termasuk firman. Ya, saya bacakan ayat 19 dan juga ayat-ayat paralelnya yang semua memberikan arti dari kata benih itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih jelas diartikan sebagai firman. Mencakup Injil bisa, karena Injil adalah firman juga. Kalau kita lihat ayat paralelnya, Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Lalu Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi 3 ayat paralel ini secara eksplisit mengatakan perumpamaan penabur naburkan benih. Benih itu diberi arti, yaitu firman. Nah saudara, kalau ada suatu perumpamaan seperti ini di mana artinya jelas-jelas diberikan, apalagi secara eksplisit seperti ini, maka ini sesuatu yang sudah pasti benar. Dan karena itu tidak boleh diganti seenaknya sendiri. Jadi karena itu hati-hati kalau saudara menggunakan perumpamaan ini. Apakah saudara berkhotbah, menyampaikan firman, atau main Facebook, atau apapun, arti yang sudah diberikan ini tidak boleh diganti. Misalnya, firman Allah diganti dengan perbuatan baik. Jadi kita dalam hidup kita ini harus menaburkan perbuatan baik. Ada yang jatuh pinggir jalan, tidak berbuah. Orang pada siapa kita berbuat baik, sama sekali tidak ada gunanya. Ada yang kelihatannya berguna, perbuatan baik kita, tumbuh, mati, dan sebagainya. Saudara, sama sekali tidak boleh menggunakan perumpamaan ini mengganti arti yang sudah ada, yaitu firman, dengan perbuatan baik, atau diganti dengan persembahan. Nah ini kalau orang-orang yang teologi kemakmuran mungkin sedang bisa sekali mengganti seperti ini. Kalau kamu memberikan persembahan, memang bisa jatuh ke tanah yang tapi jalan, gak ada gunanya dan sebagainya. Tapi kalau jatuh ke tanah subur, wah hasilnya 100 kali lipat. Ini konyol. Yang ganti-ganti seperti ini kurang ajar dan ngawur dan bodoh. Tidak boleh kita ganti apa yang sudah diberikan seperti ini. Jadi saudara, memang dalam Alkitab ada beberapa ayat yang berbicara soal nabur-nabur, tapi yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan perumpamaan seorang penabur. Saya berikan ayat-ayatnya ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau saudara baca konteksnya, saudara, ini urusan persembahan. Tapi ingat ya, bukan persembahan kepada gereja, tapi orang Kristen yang lebih punya uang mengumpulkan uang untuk mempersembahkan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, orang-orang Kristen yang sangat miskin. Jadi ini bantuan dari orang Kristen ke orang Kristen. Tapi gereja biasanya gunakan ini untuk apa? Untuk persembahan. Kamu nabur sedikit,
Kamu nuai sedikit, makanya kamu melarat. Nabur banyak, nuai banyak. Jadi kalau kamu beri persembahan ke gereja banyak, kamu nuai banyak, jadi kaya kamu. Jadi teologi kemakmuran cilaka lagi, saudara. Ayat ini memang bicara persembahan, tapi bukan persembahan untuk gereja, batas dari konteksnya di rumah. Jadi pada waktu diterapkan persembahan untuk gereja, lagi-lagi ayat disimpangkan. Tapi ayat ini jelas dihubungkan dengan perumpamaan seorang penabur yang sekarang sedang kita bahas. Sama sekali tidak ada hubungannya. Ada tabur tuainya, tapi sama sekali tidak ada hubungannya. Beda total. Dan jangan dihubungkan apa yang memang tidak berhubungan. Saya kan selalu katakan, nafsirkan satu ayat, harus lihat seluruh Alkitab, ayat-ayat yang ada hubungannya ditafsirkan bersama-sama. Tapi ayat ini biarpun ada kata tabur tuai dan sebagainya, tetapi tidak ada hubungannya dengan Matius 13 yang saat ini sedang kita bahas. Saya berikan contoh yang lain. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lagi-lagi ada tabur tuai, bukan? Tapi ini urusan perbuatan. Menabur dalam daging, hidup secara jahat. Menabur dalam roh, hidup taat kepada Tuhan. Menabur yang jahat, menuai kebinasaan. Menabur yang baik, menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan saudara, lagi-lagi ayat ini naburnya perbuatan. Lalu saudara hubungkan, wah, nabur tadi itu nabur perbuatan. Tidak bisa. Ini ada tabur tuai, tapi ayat ini tidak ada hubungannya dengan Matius 13 ini. Jadi kedua ayat ini memang membicarakan penaburan, tapi keduanya tidak ada hubungannya dengan perumpamaan seorang penabur yang sedang kita bahas saat ini. Juga jangan mengganti firman dengan hal-hal yang lain lagi. Filsafat, dongeng, lelucon. Banyak pendeta khotbah yang ditaburkan bukan firman, yang ditaburkan lelucon. Ada pendeta yang senang sekali melawak, lawan sampai jemaatnya kepingkal-pingkal. Dan laris pendeta seperti itu. Dia tidak nabur firman, dia nabur lelucon. Saya tidak tahu tunggu apa. Lalu nabur dongeng, oh itu banyak sekali. Saya beberapa kali saya kira mendengar khotbah, tidak sebetulnya disebut khotbah, tapi tutur khotbah dari mimbar, di mana isinya 95% betul-betul hurufiah ya. Saya tidak membesar-besarkan. 95% dongeng. Saya pernah mendengar seorang mahasiswa dari sekolah teologi khotbah, dan setelah khotbahnya selesai, saya tahu lebih banyak tentang adiknya dia. Karena yang diceritakan semua adiknya, tidak tahu kenapa. Firman, saya tidak tambah ngerti belas, sama sekali tidak. Karena khotbahnya penuh dengan dongeng tentang sang adik. Kembali pada Ravi Zacharias. Saya tidak mau berhenti ngomong tentang orang ini, karena saya tahu pembela-pembelanya tetap banyak. Dan kalau saudara masih tetap bela dia, coba tonton, kalau nonton khotbah-khotbah dia atau pembahasan tentang dia di YouTube ya. Jangan cuma nonton videonya, tapi nonton komentar-komentar di bawah yang ngomong bahwa dia itu seperti itu, seperti yang saya buat dalam video saya. Bukan cuma saya, orang-orang yang di sana tuh banyak yang ngomong Rafi itu tidak ada Injil, itu banyak. Rafi itu heretik atau bidat, itu ada. Rafi itu kalau khotbah jarang pakai firman, sama seperti yang saya ngomong. Lalu banyak dongengan, lalu filsafat. Dia memang pintar melawak, saudara. Harus diakui, pintar melawak, pintar mendongeng, itu hebat.
Ada yang saya barusan dengar dan saya sama sekali, kok bisa orang ini mikir seperti ini? Dia ngutip kalau tidak salah dari, dia tidak tunjukkan ayatnya sudah ya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-20, 1 Korintus 9 ya. 9 ayat 27 barangkali ya. Itu Paulus berkata, I buffet my body. Kata buffet itu artinya mukul ya. Tapi kata yang tulisannya persis sama bisa dibaca buffet atau buffet, cara makan yang tanpa batas tuh ya. Nah itu dia bicara tentang orang buffet. Orang buffet dia bilang enggak apa-apa, sekali dua kali enggak apa-apa. Tapi kalau kamu terus-terusan buffet ya itu enggak bagus untuk tubuhmu. Nah tapi orang yang terus-terusan buffet itu mengatakan, loh, Paulus mengatakan I buffet my body. Ya lucu saudara. Mestinya itu buffet, tulisannya sama, tapi dia baca buffet supaya cocok dengan lelucon dia. Jadi saudara, ini lelucon yang dia buat ketawa semua orang-orang. Pintar kalau buat lelucon. Juga filsafatnya. Yang dia ditanya orang tentang perbedaan Kristen dengan agama lain. Saya dengar, saya terus terang nggak ngerti apa yang dia omong. Kalau ada orang bilang itu bagus, ya orang itu yang bodoh dan nggak ngerti bagaimana caranya menjelaskan Injil. Pertanyaan apa bedanya Kristen dengan agama lain? Sesuatu yang kalau saya ditanya langsung PI habis-habisan. Dia ada Injil. Tapi pikir saya saudara, sebetulnya saya lalu pikir-pikir ya, apa sebabnya banyak pengkhotbah, apalagi yang sudah ngetop, punya nama, makin populer, naik daun. Apa sebab mereka lalu mengajarkan filsafat? Menurut saya saudara ya, salah satu alasan atau salah satu kemungkinan, mereka tuh sudah terkenal kalau mereka terus mengajarkan Injil yang sederhana dan bodoh dalam tanda petik. Yesus itu Allah menjadi manusia, mati salib untuk menebus dosa kita, menggantikan kita, memikul hukuman dosa kita. Kita harus percaya pada Dia, maka kita selamat. Dosa semua diampuni. Begitu sederhana, begitu bodoh, tidak menunjukkan kepandaian. Maka mungkin mereka merasa kalau aku khotbah ini, aku tidak kelihatan pintar. Lalu mereka ganti dengan filsafat yang menunjukkan kepandaian mereka. Memang sering saudara ya, orang ngomong filsafat itu kelihatannya pintar. Tapi saya pikir-pikir, mereka kelihatan pintar di hadapan manusia, tapi mereka bodoh di hadapan Allah. Saya kutip dari tidak ada, nggak tahu kok bisa ada. Saya kutip dari Wikipedia saudara ya. Saya bacakan saja. Filsafat, kurung buka, dari bahasa Yunani, filosofia, cinta pada hikmat. Filosofia dari kata filia, itu cinta juga ya. Dan sofia itu hikmat, wisdom. Jadi filsafat itu cinta pada hikmat. Hikmat itu memang ada hikmat dari Allah. Kalau saya cinta hikmat dari Allah tidak masalah. Tapi filsafat yang banyak dipakai itu hikmat manusia. Cinta pada hikmat manusia, kepingin dianggap pintar dan sebagainya dan sebagainya.
menjadi pandai di hadapan Allah, di hadapan manusia, tapi bodoh di hadapan Allah. Saya lebih baik tidak kelihatan pintar, saudara. Orang anggap saya bodoh, biar. Saya tetap puas dengan Injil yang sederhana dan bodoh itu, dan saya tidak akan ganti-ganti. Kalau saudara sudah mengganti, kalau saudara sedang taraf mengganti menjadi filsafat supaya saudara kelihatan pandai, bertobatlah kembali kepada Injil yang sederhana. Kalau tidak mau rusak seperti Ravi Zacharias. Filsafat kelihatan pintar, bodoh di hadapan Allah. Mari kita baca teks ini ya. 1 Korintus 1 ayat 18 dengan 25. Sebab pemberitaan tentang salib, ini Injil kan ya, pemberitaan tentang salib itu Injil kan, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau seorang Injil dan bilang, bodoh Injil apa itu? Ya, mereka akan binasa, itu maklum saja ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, kata hikmat ini Sofia ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini? Hikmat inilah kaki Sofia ya. Hikmat dunia berarti ini filsafat yang biasa kita dengar ya, menjadi kebodohan. Filsafat itu dari sudut pandang Tuhan kebodohan. Injil dari sudut pandang reprobate itu kebodohan. Pilih yang mana satu kamu? Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani cari hikmat, hikmat laki-laki Sofia. Tetapi apakah Paulus turuti? Kamu kepingin lelucon, tak kasih lelucon. Kamu kepingin dongeng, tak kasih dongeng. Kamu kepingin filsafat, tak kasih filsafat. Begitu. Ini orang Yahudi minta tanda, Paulus tak kasih. Orang Yunani cari hikmat, Paulus tak kasih. Dia kasih apa? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Padahal untuk orang-orang Yahudi, Kristus yang disalibkan itu suatu batu sandungan. Karena mereka harapkan Mesias itu sebagai raja dunia. Lah kok mati konyol, batu sandungan, tidak peduli. Dia tetap beritakan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Mereka mau filsafat, dikasih Kristus yang tersalib. Ini sederhana, bodoh. Mereka mau yang wah, filsafat yang wah, kelihatan pintar. Paulus tidak kepingin kelihatan pintar, saudara. Tiru dia. Saya juga tidak kepingin kelihatan pintar. Saya kepingin memberitakan Injil yang sederhana. Tidak peduli orang mau bilang apa. Kalau kamu anggap kebodohan, mungkin kamu memang reprobate, ya mau diapakan? Saya lanjutkan ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi saudara, benih itu adalah firman atau Injil boleh, tapi diganti dengan dongeng, lelucon, filsafat, tidak bisa. Saya tidak salahkan orang dongeng ya. Saya tidak salahkan orang memberikan lelucon, boleh. Kalau tujuan dia ada keinginan supaya menarik perhatian jemaat, dan lelucon maupun dongeng kadang-kadang bisa memberikan ilustrasi sedemikian rupa, menguatkan, menjelaskan firman yang tadi dia sudah kupas. Tidak masalah. Yang saya masalahkan kalau firmannya disingkirkan, digantikan dengan dongeng dan lelucon. Nah ini yang jadi betul-betul jadi lelucon. Jadi bedakan hal itu.
Nah sekarang saudara, yang lebih buruk dari semua itu adalah memberitakan fitnah. Saudara Pak, kemarin malam itu saya diberikan video YouTube dari seorang teman. Dan nama orang itu Dr. Jin. Di atas tuh ya, Dr. Jin Kim. Kelihatannya Kim itu nama Korea ya, kayaknya saya kira. Dia kelihatan kayak Chinese, kayak Korea, tapi saya duga dia Korea. Tapi dia sudah tinggal di Amerika, jadi fasih dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Saudara, video yang diberikan kepada saya itu adalah di mana Dr. Jin Kim ini membahas tentang Ravi Zacharias. Dan dalam pembahasannya saya lihat, wah, bagus orang ini. Saya setuju. Jadi saya lihat dia dengan saya itu ada persamaan. Jadi Ravi dikecam oleh dia, tidak ada firman lah, tidak ada Injil. Dan Ravi maupun Billy Graham katanya dia, tidak ada kemungkinan orang bisa jadi top seperti itu kalau mereka tidak kompromi. Kompromi dalam hal apa? Bersahabat dengan semua golongan, sesat ataupun tidak sesat. Baru bisa ngetop seperti itu. Dan dia berikan bukti-buktinya. Sayangnya buktinya tidak ditunjukkan, ya. Cuma dia bacakan dan bagaimana terlihat. Kalau saya jadi dia tak tunjukkan supaya bisa kelihatan, ya. Tapi dia memang bukti-buktinya itu saya kira kebanyakan saya bisa pastikan itu benar. Mungkin semua memang benar. Bagaimana Ravi dengan Katolik? Bagaimana Ravi dengan Mormon? Malah mengakhiri dengan kata-kata God bless you. Dibacakan sama dia 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Kamu mengucapkan salam kepada orang sesat, mendapat bagian dan kesesatannya dan sebagainya. Dan dia bilang, aku tidak mau kompromi. Sesat, tidak ada kompromi. Memang dia bilang, kalau aku diundang sama orang Mormon, aku datang. Tapi aku tidak akan kompromi baik-baik dengan mereka. Tidak akan. Beritakan Injil dan sebagainya. Wah, saya pikir bagus orang ini. Lalu dia kecam satu hal di mana Ravi itu berdoa, kalau tidak salah ya, ini di hadapan Senat Amerika. Pokoknya sesuatu yang besar sekali ya. Top. Nah, Ravi berdoa. Nah ini yang tidak ada buktinya. Dia tidak tunjukkan bukti. Tanpa diakhiri dengan kata-kata dalam nama Yesus. Awalnya cuma Bapak yang besar atau apa gitu ya. Pokoknya kata-kata yang umum. Dan akhirnya tidak ada kata-kata dalam nama Yesus, tidak ada. Kenapa? Menurut dia, Ravi takut menyinggung orang-orang yang bukan Kristen, yang hadir di sana. Padahal pada waktu yang Muslim maju ke depan dan memberikan kata-kata, mereka mengawali dengan kalimat syahadat. Muhammad Rasul Allah dan sebagainya. Saya tidak tahu, tidak hafal kata-katanya. Kalau yang Islam berani gitu, Ravinya tidak berani. Rangkul semua golongan. Jadi waktu dia bahas itu saya setuju mutlak dengan dia kemarin. Makanya video itu saya upload di kedua akun saya dan sebagainya. Lalu saya pikir, saya kepingin dengar khotbahnya orang ini. Karena di dalam khotbah dia itu ada sedikit dia nyinggung tentang Calvinis. Dia bilang Ravi itu kalau bicara tentang argumentasinya dia sebagai seorang apologet, ada hal-hal yang bagus kata dia. Dan saya sendiri kata dia memakai argumentasi Ravi. Kadang-kadang menghadapi ini aliran, lalu salah satunya menghadapi Calvinisme. Saya langsung lihat ya, orang ini bukan Calvinis, tapi saya tidak masalah saudara ya. Tidak semua orang harus jadi reform. Dia memang dikatakan sebagai orang baptis.
Baptis ya tidak apa-apa selama dia Injili Alkitabiah, tidak ada masalah. Tapi lalu saya nonton khotbah dia yang lain. Khotbah dia yang lain, loh, tambah lama tambah anti Calvinisnya ini nyolok, saudara. Dan sama seperti saya, orangnya kalau maki-maki orang, dia berikan dasar Alkitab, Yesus juga maki-maki ahli Taurat, dan ini sama seperti saya. Rabi Elia mengejek Nabi-Nabi Baal. Tidak salah aku ngejek, memang sesat kok. Tapi dia terapkan juga kepada Calvinis. Dan pada waktu dia nyerang Calvinis ini membicarakan doktrin Calvinis tentang keselamatan yang tidak bisa hilang. Dan dia lalu katakan, Calvinisme itu percaya kasih karunia Allah menyelamatkan mereka. Lalu tidak jadi soal mereka hidup bagaimana. Berbuat dosa apapun tidak apa-apa. Calvin sendiri membunuh orang. Saya pikir bajingan orang ini. Dan kalau yang tadi saya berikan komentar. Waktu pertama, yang khotbah pertama saya tonton, saya berikan komentar. Saya setuju dengan kata-katamu. Tapi apakah aku benar bahwa kamu tidak cocok dengan Calvinis? Dalam hal apa? Boleh tahu. Ya tidak dijawab. Ya. Tapi yang di sini tak maki-maki, saudara. Tunjukkan, berikan aku satu quotation dari orang Calvinis manapun yang mengatakan kalau sudah dijamin sekali selamat tetap selamat, lalu boleh hidup semaunya. Satu saja. Dan kamu bilang Calvin seorang pembunuh. Kamu perlu baca buku sejarah lebih bagus. Kamu pemfitnah, dan itu dosa, dan itu kamu mesti bertobat. Ya tentu tidak dibaca lagi. Saya sekarang sedang cari jalan, mau tak tantang debat. Melalui YouTube-nya tidak bisa. Jadi mungkin mesti melalui Facebook. Kelihatannya ada Facebook-nya. Jadi kalau ada, saya tolong carikan ya nama ini, dan link YouTube-nya itu ada di wall saya, sudah bisa lihat. Lalu cari, tidak tahu cari bagaimana supaya bisa ketemu Facebook-nya. Nah kalau bisa saya ajak debat. Saya kepingin tahu bisa menang sama saya dalam debat tentang Calvinisme. Saya kepingin lihat. Saudara, saya bukan orang model pengecut. Kalau saya berani maki dia, saya berani tantang dia terang-terangan untuk debat. Tidak model pengecut-pengecut yang tentang saya soal Raffi menghapus segala maki-maki saya dek. YouTube saya baru tadi dikasih tahu Chandra. Beritahu ini kalau saudara ada kenal menghapus segala, karena dia saya blokir di Facebook saya. Saya tantang dia debat tentang Raffi kalau berani. Tambah MYM, Albert Mampuk semua yang tidak setuju omongan saya tentang Raffi, debat. Jangan banyak mulut, cuma ngomong di belakang saya, beraninya pengecut. Kalau berani, ayo debat. Saya tidak senang debat Zoom, debat Facebook tertulis. Sampaikan tantangan saya kepada siapapun yang saya sebut, juga yang tidak saya sebut, tapi pro Raffi. Saya tidak pernah ngomong sembarang ngomong, lalu jadi pengecut, ngomong terus ngumpet. Bisanya maki-maki terus ngumpet. Debat gak berani ke. Kalau saya orang ini saya tidak setuju, saya marah, saya maki-maki sana, tapi saya sambil cari jalan kalau berani dia debat sama saya. Dokter, tidak peduli saya dokter dan dokter, Armenian ya Armenian. Lah lalu setelah itu saya lihat banyak videonya. Dari salah satu videonya, loh, videonya diawali dengan tulisan banyak. Ternyata Baptis Independent Fundamental.
Ini kambrat-kambratnya Suhentolyo sak golongan, sesama serigala. Nggak heran biadabnya juga sama. Malah maki-maki sama saya kok. Dia bisa maki-maki, saya juga bisa maki, masih maki bahasa Inggris pinter kok. Dulu belum tentu bisa bahasa Inggris, bisa maki Inggrisnya lebih dulu, saudara. Kalau belajar bahasa lah gitu. Meso pinter disian. Yang kata-kata bagus belakangan malah gak ngerti-ngerti. Kalau meso langsung orang ngomong, wah langsung cepet nirunya, saudara. Jadi kalau dia mau maki-makian sama saya boleh, debat coba-coba juga boleh. Kalau bisa coba-coba dulu. Tapi saudara, Armenia itu enteng bagi saya. Armenia mana mau menghadapi saya? Ini Suhentolyo, Stephen, ini kerucuk-kerucuk tidak bisa apa-apa. Ini dokter yang mungkin benar-benar, tapi kalau melihat ngomongannya tentang Calvin ya dokter abal-abal juga. Nggak tahu ini Baptis Independent Fundamental ini memang dari sononya diajar memfitnah. Dan kenapa semua benci sama Calvinis dan sebagainya, dan Calvin sendiri dan sebagainya, sehingga fitnahnya bisa sama. Saya nggak ngerti. Nggak tahu bagaimana. Apakah orang-orang di sekolah dia, tapi dia orangnya muda loh. Kalau dilihat wajahnya paling 40-an barangkali, perkiraan saya. Jadi saudara, ini orang ini bukan memberitakan firman. Memang ada firman, tapi kalau saya lihat firmannya dia tidak mendalami, sama sekali tidak menggali. Dibandingkan punya saya jauh. Ini bukan mau sombongkan diri, saya nilai secara objektif ini tidak terlalu gali. Tapi dicampuri fitnah, dia menjadi pemberita fitnah. Tadinya saya respect, langsung hancur habis-habisan. Makanya sekarang saya kepingin tantang debat. Kalau dia memang orang fair seperti yang dia katakan, dia klaim bolak-balik, saudara. Dia fair, hitam-hitam, putih-putih, benar dan sesat, gak boleh kabur. Saya setuju. Tapi kalau dia memang fair seperti yang dia akui, mestinya dia berani debat sama saya. Saya tidak mau debat ngomong. Dia bahasa Inggrisnya lancar, saya tidak. Rugi saya. Debat tertulis boleh dalam bahasa Inggris. Saya bisa ada waktu untuk mikir. Jadi saya tantang maunya. Ya. Jadi saudara kalau berani maki orang, tiru saya ya. Jangan maki di belakang kayak pengecut. Kalau maki jadilah seperti singa. Buas ya. Berani ngaum, berani nyerang sungguh-sungguh, berani berantem betul-betul. Ini maki di belakang. Albert tempo hari bilang saya sok tahu segala macam, makanya tak buka sama saya blokirannya. Nggak pernah berani ngomong sama saya. Kenapa cuma ngomong di belakang saya? Saya tidak tahu ada pesan salah, pesan melalui siapa. Minta maaf kalau sudah ngomong ngomongan yang tidak sopan atau apa gitu lah. Tapi di lain tempat di Facebook dia mengatakan, dia ngomong sok tahu, itu saya sok tahu, itu tidak salah. Ayo ngomong sama saya. Saya kepingin tahu. Saya lanjutkan ya. Jadi memberitakan itu memberitakan firman. Jangan campuri kacau balau yang tidak karu-karuan, sudah ya. Lansky mengatakan demikian. Perumpamaan itu hanya berurusan dengan pemberitaan dan pengajaran dari firman yang sejati atau benar. Kita tidak boleh memperkenalkan atau memasukkan penyimpangan dari firman. Saudara, kalau ajaran sesat yang dimasukkan, ini sudah bukan termasuk perumpamaan ini, saudara. Ajarannya harus ajaran yang benar, yang sejati, yang benar. Imbang.
Bukan, sudah. Lalu The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Benih tidak tumbuh dari tanah secara alamiah. Itu pertama-tama harus ditaburkan. Saudara, kalau benih dia punya buahnya sebagus apapun firmannya, tapi disimpan terus, tidak diberitakan, ya tidak bisa, saudara. Mau tumbuh bagaimana? Benih itu tidak tumbuh dari tanah secara alamiah. Itu pertama-tama harus ditaburkan. Ada orang yang ngerti firman, tapi tidak mau memberitakan firman, takut memberitakan firman, malu, segan, apa segala macam, alasannya macam-macam. Tidak ada gunanya. Kamu punya benih tidak kamu taburkan. Karena saudara, tidak ada kemungkinan ya seseorang itu bisa pikir sendiri dengan otak alamiahnya dia, lalu percaya kepada Yesus. Tidak bisa. Harus taburi benih firman Injil, harus diberitakan. Dia harus mengerti, baru memungkinkan percaya. Kalau pemberitaan tidak pernah, atau dia tidak mengertinya, tidak ada kemungkinan orang itu bisa percaya. Makanya orang gila itu tidak mungkin percaya. Saya heran ada orang-orang yang percaya penginjilan kepada orang gila. Mereka beritakan firman, taburkan firman. Tetapi orang gila, gila yang sungguh-sungguh ya. Semua orang sedikit banyak ada gilanya. Tapi maksudnya gila yang sungguh-sungguh, ya masuk rumah sakit jiwa sana, nginjil sana. Saudara belum balik lah, masuk juga lah, perlu diobati juga rasanya. Ini goblok. Kok bisa nginjil orang gila? Orang gila nggak bisa ngerti. Kalau gilanya disembuhkan, lalu dia bisa ngerti, nah itu boleh diinjili. Masih gila diinjili, saudara bareng ngono lah, sama-sama dia. Jadi tolongnya luar biasa. Mari kita lihat ayatnya. Saya tidak ngomong tanpa dasar, saudara. Roma 10 ayat 13, 14, dan 17. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak usah terlalu ditekankan pendengaran. Pada zaman itu Alkitab tertulis itu tidak banyak. Itu tulisan mahal sekali, saudara, manuskrip-manuskrip ya. Jadi orang pada umumnya dapat firman melalui telinga memang. Tapi maksudnya pokoknya masuk melalui panca indera kita, melalui mata kita baca. Atau kalau orang buta pakai huruf braille dan sebagainya dia bisa. Pokok masuk dalam otaknya, dia mengerti. Maka baru ada kemungkinan dia percaya. Tapi kalau firman tidak pernah masuk ke dalam otaknya dan dia tidak pernah mengerti, tidak mungkin dia percaya, saudara. Jadi orang gila atau anak yang masih umur 2 tahun, normal ya. Kalau dia jenius 2 tahun bisa ngerti ya, saya tidak tahu. Tapi orang anak normal 2 tahun gak ngerti apa-apa, saudara. Ngomong dosa saja saudara ngerti. Tali paku menebus itu mangan apa ya? Dia tidak ngerti lah. Umur 4 itu sudah paling kecil. Yang memungkinkan diinjili itu pun mesti sangat sederhana. 5-6 lebih memungkinkan. Tapi kecil nggak bisa, saudara. Atas indek perut yang sudah dikasih lagu rohani, sudah diinjili. Goblok amit-amit. Baca ayat ini. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata pulpit commentary. Tuhan menaburi seluruh ladang. Pengikut-pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Mereka tidak boleh memilih satu bagian yang kelihatan memungkinkan berbuah dan mengabaikan bagian lain yang kelihatannya tidak menjanjikan. Mereka harus mencoba untuk menjangkau semua orang yang ada dalam ruang lingkup dari pengaruh mereka.
Jangan milih-milih saudara ya. Oh, orang ini sudah simpatisan Kristen, tak injili. Oh, orang ini Katolik, tanda-tandanya bau Kristen, tak injili. Oh, ini ya masih sembahyang 5 waktu. Aisyah, nggak usah lah. Atau lihat suku bangsanya. Ini Chinese, wah ini lebih kemungkinannya, lebih memungkinkan. Lalu diinjili. Yang ini Madura, Aceh, waduh Yesus Kaisar, kalau tadi diinjili. Arab bagi wah, sudah Tuhan punya orang pilihannya di semua bangsa. Kita tidak tahu yang mana. Reprobitnya juga ada di semua bangsa. Dalam gereja juga ada. Jadi saudara, taburi seluruh ladang. Siapapun yang memungkinkan terjangkau dengan Injil, beritakan Injil tanpa memikirkan apakah mereka kira-kira percaya atau tidak. Bukan tugas saudara menduga-duga, memperkirakan orangnya bertobat, tidak. Bukan urusanmu. Urusanmu beritakan Injil seadanya yang bisa dijangkau. Seringkali ada orang-orang yang kelihatannya sama sekali tidak memungkinkan untuk bertobat. Kalau saudara pikir Paulus dulu itu ya, waktu dia masih Saulus, masih dalam agama Yahudi, menganiaya, nangkep, nyiksa, bunuh orang-orang Kristen. Menurut saudara, adakah kemungkinan bertobat orang model seperti dia? Oh iya, bertobatnya kena Yesusnya, tampakkan diri lain. Orang lain melihat Yesus tak bertobat ya ada kok. Mereka yang hidup pada zaman Yesus melihat, tahu sendiri Yesus bangkitkan Lazarus dari orang mati. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau bunuh Yesusnya dan Lazarusnya dua-dua. Saya pikir karena lihat Yesus lalu bertobat. Paulus bertobat bukan karena free will-nya dia, bukan karena Injil mukjizat, tidak. Tuhan berikan kasih karunia kepada dia, tanpa mana dia akan sama seperti Firaun. Kalau saudara, saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Kita sudah belajar tentang benih yang adalah firman atau Injil ya. Sekarang poin kedua ini kita membahas 4 golongan tanah. Tapi karena ini panjang, saya hanya membahas 1 golongan tanah di sini ya. Hanya poin A, tanah tepi jalan yang ada dalam ayat 4 dan ayat 19 kita baca sekali lagi ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara ini berkata demikian, mereka mempunyai jalan-jalan kecil melalui ladang gandum atau jagung atau gandum mereka. Pasal 12 ayat 1 saya kira tidak usah dilihat. Dan benih yang jatuh di sana tidak pernah masuk ke dalam. Saudara, kalau ladang itu persoalan begini ya, kan susah bagi dia, baik waktu nanamnya, waktu nyiraminya, waktu nyabuti rumput-rumput kan sukar. Mesti ada jalan di tengah-tengah ya. Dari sana sini ada jalan, ada jalan, mesti ada jalannya. Nah jalan itu diinjak-injak kaki orang kan. Jalanan itu tidak dibajak. Kalau sawahnya dibajak, jalan itu tidak. Dan diinjak-injak kaki, dia jadi keras. Dan benih yang jatuh ke sana tidak bisa masuk ke dalam. Kalau tidak bisa masuk ke dalam, maka burung-burung mengambilnya. Burung ini nanti setan ya. Karena itu saudara, dari sini sudah sesuatu yang menurut saya perlu dipikirkan penerapannya dalam kehidupan kita ya. Saudara yang mendengar firman dan firmannya tidak masuk ke dalam hati.
apalagi tidak didengarkan belas, atau ngantuk, atau omong-omong, atau masuk kanan keluar kiri dan sebagainya. Pokoknya nama sudah mati, tidak ada harapan tumbuh, benihnya akan diambil oleh setan. Saya lanjutkan Matthew Henry. Perhatikan pertama-tama jenis pendengar apa yang dibandingkan dengan tanah pinggir jalan. Orang-orang yang mendengar firman dan tidak mengertinya, dan merupakan kesalahan mereka sendiri bahwa mereka tidak mengertinya. Memang saudara, bisa kadang-kadang kesalahan pengkhotbah ya. Kalau khotbahnya bundel tidak karu-karuan, atau menjelaskannya tidak jelas sama sekali tidak karu-karuan, maka pendengar tidak ngerti bukan salah pendengar. Tapi bukan itu yang dibicarakan di sini, saya yakin. Ini pengkhotbahnya mengkhotbahkan dengan baik, sebetulnya bisa dimengerti oleh orang normal. Tapi kesalahan mereka pada waktu mendengar, atau mereka ngelamun, atau ngomong-ngomong, atau ngantuk, atau apapun, mereka tidak mengertinya, mereka tidak memperhatikannya, tidak menahannya, mereka tidak datang ke gereja itu dengan rancangan apa yang baik. Seperti tanah pinggir jalan tidak pernah dimaksudkan untuk ditaburi. Sebetulnya tanah itu didesain untuk dijalani, saudara, bukan ditabur. Tapi waktu nabur itu kan sembarangan, mesti ada yang jatuh di pinggir. Ya, mereka datang kepada Allah seperti umatnya datang. Jadi sama seperti umat yang lain yang betul-betul umat ya. Dan duduk di hadapannya seperti umatnya duduk. Mirip, sama bahkan kelihatannya. Tetapi itu hanya semata-mata untuk pertunjukan. Ada yang pergi gereja hanya semata-mata pertunjukan. Tunjukkan orang, aku orang Kristen, tidak pergi gereja tidak enak, kelihatan kafir dan sebagainya. Untuk melihat dan dilihat. Untuk melihat, siapa yang tidak datang? Atau yang mana yang cantik, mana yang ganteng, dan sebagainya. Mana yang kaya? Untuk melihat dan untuk dilihat. Memang mau show, ya. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan, tentu oleh pengkhotbah maksudnya ya. Itu masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, dan tidak membuat kesan atau efek. Saudara sudah ratusan atau ribuan atau puluhan ribu kali ke gereja. Pernah atau sering atau selalu datang ke gereja dengan cara model seperti ini? Apakah saya pergi ke gereja untuk mendapatkan firman? Dan ini berlaku tidak peduli kebaktian offline atau kebaktian online. Sekarang saudara yang ngikuti di rumah saudara masing-masing. Saya tidak bisa lihat saudara ngantuk, saudara tidur, saya tidak bisa melihat. Kalau ngomong guyonan, saya tidak bisa lihat. Tapi apakah saudara ikuti kebaktian online dengan cara seperti yang dibicarakan oleh Matthew Henry ini? Memang tidak datang, tapi ikut. Tapi guyonan, ngomong-ngomong dan sebagainya, saya tidak ngerti. Saudara tanah pinggir jalan. Sekarang buat komentari. Tapi jalan. Sebagian mendengar tetapi tidak memperhatikan atau mempedulikan. Mereka tidak memberikan pikiran-pikiran mereka untuk menemui firman. Firman itu jatuh di telinga mereka. Itu tidak membangkitkan perhatian. Itu tidak mencapai hati mereka. Dan itu karena dua alasan. Pertama, hati mereka keras seperti jalan melalui ladang jagung atau gandum. Jalan itu diinjak-injak oleh banyak kaki, adalah keras dan kering. Benih itu hanya bisa terletak di permukaan. Benih itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Demikianlah tanah yang ditawarkan oleh banyak pendengar dari firman yang kudus dari Allah. Banyak. Ingat ya, kalau belajar perumpamaan, kita hanya boleh menafsirkan bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan perumpamaan. Jangan karena lihat, oh sawahnya kan yang lebih gede, pinggir jalannya kan lebih kecil.
Dalam sawah itu pasti semak duri, kalau ada ya cuma sedikit. Tanah berbatu itu juga cuma sedikit kalau ada. Berarti mayoritas tanah subur. Tapi jalan sedikit, tidak bisa. Itu bukan tujuannya perumpamaan. Kapanpun dan dimanapun orang memberitakan firman, selalu ada kemungkinan orang termasuk di dalam salah satu dari 4 ini. Tidak harus 1/4 juga, tapi bisa ada. Rasanya sukar untuk mencari kemungkinan saudara memberitakan firman lalu semua adalah tanah subur. Itu rasanya mustahil. Tapi jalan bisa. Yudas dengan pengajaran kurang bagus apa dari Yesus? 3,5 tahun. Tidak pernah tumbuh, tidak pernah beriman. Saya lanjutkan poin kedua. Burung-burung datang dan memakannya. Firman tidak diterima ke dalam hati. Si jahat datang dan segera mengambilnya. Ini saudara perlu waspada ya, ini peringatan ya. Kalau saudara dengar firman, ngerti, tidak dicamkan dalam hati, si jahat datang dan segera mengambilnya. Maka mendengar firman itu harus betul-betul konsentrasi. Buang segala gangguan. Kalau kebaktian offline ya, jangan duduk di sebelah orang yang saudara tahu sering ngajak ngomong. Jangan duduk dekat orang yang bawa bayi. Ya kecuali kalau di gereja sini ada ruang ibu dan anak, semua yang bawa bayi dari sana. Suka sudah konsentrasi bayinya ganggu. Tapi kalau anak itu dibawa dalam ruang kebaktian di banyak gereja, anak pun dibawa lalu buat keributan dan sudah dekat dengan dia, ini ganggu. Cari tempat yang tenang, di mana bisa berkonsentrasi. Kalau tidak, saudara bisa dengar si jahat mengambil firman itu. Rugi saudara, sangat rugi. Kebaktian online juga harus atur, jangan ada keributan, jangan ada tamu, jangan ada telepon, tutup teleponnya, matikan. Handphone, kalau handphone nonton lain, tapi handphone yang lain dan telepon rumah, matikan, cabutlah. Jangan sampai ada orang telepon. Pokoknya atur sehingga tidak ada gangguan apapun. Online lebih suka ya, gangguan lebih banyak. Tutup pintu, pasang tulisan, jangan ganggu. Jadi pokoknya lakukan apapun juga supaya tidak ada gangguan dan saudara bisa berkonsentrasi dalam seluruh kebaktian, khususnya cara firman. Saya katakan khususnya firman, tidak berarti seluruh kebaktian tidak perlu. Seluruh kebaktian juga perlu. Tapi paling penting dalam kebaktian memang menurut saya adalah firman-Nya. Sekarang saya berikan laki-laki kata Spurgeon. Ini orang baptis, tapi orang baptis yang bagus sekali. Bukan baptis independen modelnya Leo. Jika kebenaran tidak memasuki hati, pengaruh-pengaruh jahat segera menyingkirkannya. Ya, mirip dengan kata-kata tadi. Kita harus waspada waktu mendengar firman. Firman masuk ke dalam hati dan kita camkan, supaya jangan setan mengambil. Nah ini memang berlaku pasti hanya kalau yang ditaburkan itu memang betul-betul adalah Injil atau firman Tuhan. Setan kepingin sekali ambil, karena itu judulnya firman Tuhan dan setan. Itu judulnya khotbah hari ini. Kalau yang dikhotbahkan betul-betul Injil, betul-betul firman Tuhan, apakah penginjilan atau pengajaran tapi benar, setannya ketentu kepingin ambil. So lalai, pop, hilang. Tapi kalau yang ditaburkan adalah ajaran sesat, fitnah dan sebagainya, iblis bukan saja tidak akan mengambilnya,
tetapi justru akan beri pupuk supaya bertumbuh dengan cepat. Makanya apakah perlu heran kalau gereja-gereja yang sesat, yang ajaran tidak karu-karuan, buat to hell lah, yang adakan kursus bahasa roh lah, pokoknya yang penuh dengan ajaran banyol-banyol yang gak karu-karuan itu, saudara. Ajaran sesat itu jauh lebih mudah untuk bertumbuh atau berkembang. Pertama, manusianya sudah punya total depravity atau kebejatan total. Nanti saya akan tunjukkan kata-kata Calvin setelah ini. Tapi kedua, kalau ajaran benar atau Injil, setan selalu berusaha ambil. Kalau ajaran sesat, lah ada apa ngambil? Dia yang sebarkan itu kok. Itu hamba-hamba dia yang dipakai untuk menyebarkan itu. Jadi ada apa diambil? Benih itu firman Tuhan yang benar. Perumpamaan setelah ini, perumpamaan gandum di antara lalang. Lah, ini ada dua penabur. Ini nabur gandum, ini nabur lalang. Setan tidak nabur sendiri, dia punya hamba-hambanya. Nah, saudara, jadi kalau memang ajaran sesat itu cepat bergerak, cepat bertumbuh, berbuah, dan sebagainya, tidak usah heran. Yang ajaran benar, makin benar makin sukar. Makin penuh dengan Injil, makin sukar berkembang. Karena setan menyerang habis-habisan. Mari kita lihat sekarang kata-kata Calvin. Saya ambil dari institusionya ini, bukan buku tafsirannya. Saya pikir alamatnya saya bisa lihat. Kecenderungan manusia dengan sukarela begitu condong pada kepalsuan, sehingga ia dengan lebih cepat mendapatkan kesalahan dari satu kata daripada kebenaran dari suatu pelajaran yang panjang. Tadi sudah saya katakan ya, belajar bahasa Inggris, Meso paling pintar di CA. Kenapa? Buruk. Bisa pintar sih, cepat kalau hal seperti itu. So ngajari anak saudara, ngajari yang baik, apalagi ngajar firman. Warnanya kudu mainan lah, jumpritan, jungkir balik, segala macam tidak didengarkan. Saudara coba Meso tonggo pesona, asu. Kau usah ngajari anaknya. Bahkan omongannya, "Bok niru ya." Oh niru, dia pasti niru. Saudara, orang begitu condong pada kepalsuan, sehingga ia dengan lebih cepat mendapatkan kesalahan dari satu kata. Pengkhotbah sesat ngajar satu kata, hasilnya jauh lebih banyak daripada pengkhotbah yang benar mengajarkan satu pelajaran panjang lebar. Itu total depravity. Dan memang itu dinubuatkan. Paulus kan bilang akan datang waktunya, dan menurut saya sudah datang, tapi makin lama makin akan lebih parah. Orang tidak bisa lagi dengar kebenaran, tutup telinganya bagi kebenaran, buka bagi dongeng, kumpulkan guru-guru palsu yang menyenangkan telinga, pokok ajarannya senang. Kalau tegur keras, model kayak saya begini, sukar laku. Orang senang kupingnya disenangkan. Saya tidak berusaha menyenangkan orang, saya berusaha menyenangkan Tuhan. Tidak peduli itu tidak menyenangkan orang. Karena saudara, kalau saudara mau pergi ke gereja, atau sekarang dalam masa wabah saudara mau ikut kebaktian online, saudara harus betul-betul mempersiapkan diri saudara. Jangan karena online, oh dari rumah kok, lalu saya enaknya. Tetap mandi dulu saudara, supaya seger. Minum kopi kalau bisa. Dan jaga keributan. Dan konsentrasi yang sepanjang kebaktian. Seringkali saudara, persiapan itu bukan hanya perlu pada hari Minggunya, tapi sejak hari Sabtunya sudah.
Ada banyak orang, saudara, mulai Jumat, wah, pergi luar kota sudah. Jumat sore saya pergi luar kota, Sabtu nginep di luar kota, Minggu pagi tetap di luar kota, Minggu siang pulang cepet-cepet, datang ke gereja sudah telat, mau kebaktian. Kalau bisa kebaktian dengan baik, itu sulapan, saudara. Tidak ada persiapan sama sekali. Sebetulnya piknik hari Minggu itu bukan seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Hari Minggu itu didedikasikan untuk Tuhan. Dan persiapan itu mulai Sabtu. Kalau Sabtu saya nonton TV, wah saya bagus. Kalau sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Apalagi kalau waktu bukan masa wabah ada sepak bola. Sampai dini hari. Lalu mau kebaktian. Lah, mau nggak jadi tanah tepi jalan, mau jadi apa? Itu bukan tanah tepi jalan, itu jalan tol. Tanah diaspal. Dilihat sepotong dulu diaspal. Kasih orang benih apa saja gak tumbuh dah. Siap sedialah untuk kebaktian. Saya kalau sudah Sabtu, saya mesti usahakan tidurnya lebih pagi. Saya bisa tidur cukup. Memang kadang-kadang tidak bisa, tapi itu masalah tidur saya. Lagi-lagi saya anggap sebagai serangan setan. Tidak enak, saudara, kalau khotbah dalam keadaan teler itu tidak enak. Tapi tetap saya bolak-balik khotbah seperti itu dalam keadaan teler. Hari Sabtu sudah mempersiapkan diri, tenangkan diri. Jangan keluyuran pergi sini pergi sana, tidak perlu-perlu. Banyak berdoa. Dan juga minggu pagi mau ke gereja tuh ya, kalau kebaktian offline ya, jangan mampir manapun. Beli ini, apalagi mampir konco, mampir apa, mampir keluarga, ngomong-ngomong. Pikirannya satu, Tuhan, aku mau kebaktian, hanya itu. Paling benci kalau saya kebaktian mau pergi, lalu dia sama mampir sini, mampir sana, paling jengkel ya. Seringkali juga dianggap sebagai pendeta yang tidak ramah. Karena ada jemaat baru dan sebagainya. Terus saya pergi ke sini nih, konsentrasi saya pada pemberitaan firman dan juga pada kebaktian yang saya lakukan. Dan saya siapkan khotbahnya, masukkan sini, dia apa semua. Pokoknya konsentrasi ke sini. Bukan konsentrasinya lami ngejak ngomong-ngomong jemaat. Nanti setelah kebaktian selesai boleh. Tapi kalau sebelum kebaktian ya mungkin tak salam itu. Tapi sudah tidak usah ngomong-ngomong sudah. Karena konsentrasi saya ke sini. Dan saudara sebagai jemaat, konsentrasi pada kebaktian, pada firman Tuhan. Buang yang lain. Mampir-mampir segala macam ngomong kosong. Banyak orang, kalau saya pulang dari gereja sekarang ini ya, wih, WA sak 2 jam. Saya bilang, kamu mau WA aku hari Minggu tuh kamu harapkan aku baca tak? Kecuali saya lupa, saya matikan HP-nya. Gak peduli ada siapapun mati, saya gak ngurus kok. Karena saya konsentrasi ke sini. Kalau saya sebagai pengkhotbah konsentrasi ke sini, saudara sebagai jemaat konsentrasi pada kebaktian. Jangan pikir yang lain. Mari kita lihat satu ayat saudara yang bicara tentang hal ini. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat.
Menghampiri untuk mendengar, itu yang terpenting, saudara. Bukan memberikan korban, persembahan dan sebagainya, apalagi persembahannya orang bodoh. Jaga langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, harus menghampiri untuk mendengar. Pikir baik-baik, selama ini saudara pergi ke gereja, apakah memang itu? Apakah kebaktian online? Apakah memang itu? Atau mikir hal yang lain-lain? Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 17 ini kalau saudara pakai kitab suci bahasa Inggris, ini pasal 5 ayat 1. Dan saya berikan terjemahan dari King James, langsung saya bacakan terjemahnya saja. Jagalah kakimu pada waktu engkau pergi ke rumah Allah, dan lebih siaplah untuk mendengar. Be more ready to hear. Lebih siaplah untuk mendengar daripada memberikan korban dari orang-orang tolol, karena mereka tidak mempertimbangkan bahwa mereka melakukan kejahatan. Tidak semua persembahan itu tolol ya. Dan kalau dia pikir Tuhan lebih berkenan pada persembahannya daripada dia berbakti dengan baik dan mendengar firman dengan baik, maka persembahannya jadi persembahan tolol. Tuhan paling kepingin untuk mendengar dia, berbakti sungguh-sungguh kepada dia. Persembahan sekunder. Saya berikan beberapa tafsirannya tentang Pengkhotbah 4:17. Albert Barnes berkata, jagalah kakimu. Artinya, berikanlah pikiranmu pada apa yang akan engkau lakukan. Sedang sepanjang kebaktian konsentrasi. Sudah mau beramah-tamah sama orang itu ya, setelah kebaktian, bahkan tidak sebelum kebaktian. Saya jengkel sekali kalau orang sudah telat, saya nyopot tonggoy kiri kanan, salamanku tak buentak sama saya. Telat itu tak dodok, jangan aneh-aneh lah. Telat itu sudah dosa, telat itu sudah ganggu, masih salaman kiri kanan, omong-omong lagi. Untung bukan saya jadi chairman, saya jadi chairman tak bentak juga sama saya. Kalau saya jadi pengkhotbah, dia khotbah, waktu saya khotbah dia datang seperti itu, tak bentak sama saya. Dan orang itu layak dibentak. Saya tidak akan nyesal, saudara. Ulang-ulang tak bentak lagi. Saya mau orang pergi ke gereja tertib dan betul-betul serahkan seluruh hati pikiran kepada Tuhan, untuk Tuhan. Kalau mau ramah tamah setelah kebaktian selesai. Kalau mau disiplin setelah pengumuman selesai. Banyak gereja pengumumannya dimasukkan setelahnya khotbah. Takut kalau setelah kebaktian orang pada pulang semua. Lo didikkan jemaatmu yang betul lah. Pengumuman itu tidak mestinya masuk di dalam acara. Pengumuman masuk setelah kebaktian. Itu menginterupsi kebaktian kalau di tengah-tengah kebaktian. Tapi kebanyakan gereja setelah khotbah ada pengumuman. Ini interupsi buruk menurut saya. Jadi seluruh kebaktian ini dia atur, orang bisa konsentrasi dengan baik. Makanya doa diiringi musik, saya serang ya. Khotbah lagi diiringi musik, ada chairman ngomong diiringi musik. Tambah lama tambah gila orang-orang. Jangan tiru apapun yang gila. Itu lebih mempersulit lagi orang untuk konsentrasi. Saya bacakan lagi Albert Barnes lagi. Lebih siaplah untuk mendengar. Mungkin dalam arti bahwa mendekat untuk tujuan mendengar dan mentaati dalam kurung adalah lebih baik daripada titik-titik dan terusnya. Yang beri persembahan orang tolol itu ya, dan terusnya itu. Jadi mendengar, mendekat dengan tujuan mendengar dan mentaati. Itu yang harus ada. Kalau mendengar lalu guyang-guyu, tidak ada
sikap hormat atau tunduk kepada firman, itu dengarnya orang tolol lagi. Dengar dan ada keinginan untuk mentaati. Sekarang saudara Matthew Henry tentang Pengkhotbah 4 ayat 17. Pelaksanaan, maksudnya pelaksanaan ibadah secara badani, secara lahiriah, jika itu adalah semua atau seluruhnya adalah suatu olok-olok. Saudara, kalau saudara pergi ke gereja cuma tubuhnya tok, selain itu tidak ada tujuan apapun, dia mengatakan itu sebagai olok-olok. Saudara mengolok-olok Tuhan. Jangan main-main dengan hal itu bukan dosa enteng, saudara. Tak seorang pun kecuali orang-orang tolol akan berpikir seperti itu untuk menyenangkan dia, yang adalah roh dan menghendaki hati. Dan mereka akan melihat ketololan mereka pada waktu mereka mendapati betapa banyak usaha yang telah mereka lakukan tidak berguna karena tidak adanya ketulusan. Mereka adalah orang-orang tolol karena mereka tidak mempertimbangkan bahwa mereka melakukan kejahatan. Mereka mengira mereka sedang melakukan pelayanan yang baik bagi Allah dan diri mereka sendiri, pada waktu sebetulnya mereka sedang memberikan penghinaan yang besar kepada Allah dan tipuan yang besar kepada jiwa-jiwa mereka sendiri oleh pembaktian munafik mereka. Manusia bisa melakukan kejahatan bahkan pada waktu mereka mengaku melakukan kebaikan. So pikir pergi gereja sudah baik? Belum tentu. Kalau sudah betul-betul berbakti dengan tulus, hati pikiran betul-betul tujuh kepada Tuhan, maka sudah betul-betul berbakti. Tapi kalau cuma hadir tubuhnya, saudara pergi ke gereja kayak orang tolol. Dia ini bukan orang, saya pikir saudara pikir saya tok ya ngomong tolol. Ini orang udah balik-balik tolol. Ayat Alkitabnya juga tolol, bodoh. Mari kita lihat satu ayat ini. Yohanes 4 ayat 24. Ini pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya, saudara? Saudara, dalam perjanjian lama, maka ibadahnya itu lahiriah. Mereka 3 kali setahun, yang laki ya, harus pergi ke Yerusalem. Jadi hari-hari raya tertentu, wah Yerusalem penuh sesak. Banyak orang dari mana-mana pergi ke sana. Itu sudah lahiriah. Apakah kita harus ke Yerusalem? Tidak ada keharusan seperti itu, ngomong kosong. Lalu mereka punya jam doa. Sama seperti orang Islam zaman sekarang punya jam doa. Mereka punya jam doa. Lalu mereka punya kiblat sama seperti Islam. Dan perempuan yang bicara dengan Yesus tanya, tempat berbakti yang benar itu yang mana? Gunung tempat aku beribadah, dia Samaria, Gunung Gerizim, atau gunung tempat kamu beribadah? Dia berpikir masih ibadah lahiriah. Maka Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Memang dia berkata saatnya sudah datang dan akan datang, sudah tiba dan akan datang. Itu berarti suatu proses ya. Saat ini belum ya, tapi proses. Dan waktu zaman perjanjian baru betul-betul masuk, Yesus dan mati dan sebagainya, betul-betul ini yang berlaku. Tidak ada lagi ibadah lahiriah. Tidak ada, kita jam doa itu tidak ada. Kiblat omong kosong. Lucu, gereja Ortodoks Syria dan sebagainya masih pakai kiblat. Ibadah lahiriah, saudara. Mereka tidak ngerti ayat ini atau bagaimana, saya tidak ngerti. Dan kalau orang Islam berkata perjanjian lama, lalu perjanjian baru, lalu disambung dengan Al-Quran. Loh, PL itu ibadah lahiriah, PB itu ibadah rohaniah. Lalu kalau disambung dengan Al-Quran, kita kembali ke ibadah lahiriah lagi. Secara teologis itu sama sekali tidak masuk akal belas. Makanya saya tidak menerima ada tambahan setelah perjanjian baru. Tidak peduli kitab sucinya agama manapun. Agama kita hanya percaya PL ibadah lahiriah, PB ibadah rohaniah.
Selesai. Tidak ada apapun boleh ditambahkan. Dan kita sekarang harus ibadah rohaniah. Kan itu hanya sekedar datang tubuh saudara. Itu bukan menyembah Allah dalam roh, apalagi dalam kebenaran, tidak. Ibadah sifatnya rohani. Yang penting hati pikiran saudara betul-betul menyembah Dia, bukan sekedar datang untuk melihat dan dilihat, untuk show off dan sebagainya. Pikirkan, dalam kebaktian offline atau online, apakah saudara memang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Kan saya lanjutkan dengan Matthew Henry. Dari ini kembali kepada Matius lagi ya. Memang adalah kasih karunia Allah yang memberi pengertian. Ini sudah kita bahas pada kali-kali yang lalu kan, waktu bahas doktrin ya. Allah pilih kasih, yang satu kasih pengertian, satu tidak. Ya. Jadi adalah kasih karunia Allah yang memberi pengertian, tetapi merupakan kewajiban kita untuk memberikan pikiran kita untuk mengerti. Jadi saudara, reform itu sudah berpuluh-puluh kali, kalau gak beratus kali saya katakan, di satu pihak percaya kedaulatan Allah, di sisi yang lain tidak membuang tanggung jawab manusia. Makanya saya katakan Jin Gen tadi, pendeta Korea tadi yang kamzatnya Suhentolia itu mengatakan karena reform percaya keselamatan tidak bisa hilang, lalu berbuat dosa boleh seenaknya sendiri. Itu ajarannya mbahnya dia. Karena tidak ada satu Calvinis pun yang waras dan betul-betul Calvinis yang ngajar karena keselamatan tidak bisa hilang, karena kita sudah dipilih sebelum dunia jadikan, maka boleh hidup sak maunya. Tidak ada yang bilang ada. Saya tantang, berikan satu saja kutipan. Tapi ingat, harus betul-betul ahli teologi reform, harus betul-betul menafsir reform. Jangan ngambil orang gendeng-gendeng yang ngaku reform. Bisa saja ngaku reform gak karu-karuan, ternyata dia reform yang gila-gilaan. Jadi saudara, kasih karunia Allah memberikan pengertian, tapi itu tidak membuang tanggung jawab kita. Jadi merupakan kewajiban kita memberikan pikiran kita, hati kita untuk mengerti firman, konsentrasi mati-matian. Kalau saudara sering kali ngantuk, apalagi saudara sudah tua ya, bisa sering kali ngantuk, periksa kesehatan tuh. Barangkali HP-nya kerendahan atau tekanan darah rendah atau apa membuat saudara kurang bisa konsentrasi. Atau gulanya kerendahan, bisa kalau orang punya diabetes. Saya tidak berani minum obat diabetes terlalu banyak. Nah, gula saya ngedrop, brain fog itu istilahnya ya. Tidak bisa konsentrasi, saudara ngadepi komputer, baca, loh, sudah baca sampai bawah, apa tadi sudah baca? Bualin ini lagi. Apalagi mau khotbah begini, babana lah, gulanya tinggi sedikit, apa, tidak masalah. Saya lebih bisa konsentrasi. Nek gula tak turun, no, mau ngeblank. Tak khotbah ngeblank. Terus sampai mana aku tadi? Repot saudara. Lah saudara, pokoknya saudara bisa berkonsentrasi atau tidak, kesehatan itu pegang peranan. Olahraga itu penting, membuat aliran darah lebih lancar ke otak. Dan kalau saya bahkan googling, cari macam-macam suplemen seperti ginkgo biloba misalnya, itu bisa menambah konsentrasi omega 3. Saya enggak sia-sia menghabiskan jutaan tiap bulan untuk suplemen macam-macam, untuk kesehatan saya, untuk otak saya, untuk mata saya, macam-macam, supaya bisa konsentrasi waktu belajar, waktu menyampaikan. Nah, kalau saudara memang butuh suplemen, beli suplemen saudara. Karena mendengar firman, mengerti firman butuh konsentrasi. Kalau itu tidak ada, coba pakai suplemen. Ginkgo biloba itu nolong sekali menurut saya. Dan nolongnya kontan kalau saya. Begitu minum langsung merasa.
setiap kali debat kan bisa lama 5 jam. Saya minum, biasanya saya tidak berani minum dosis tinggi ya. Yang saya punya di rumah yang dulu saya pecah kapsulnya, saya minum separuh. Tapi kalau mau debat, minum 1. Mengapa saya tidak berani minum 1? Diminum pagi itu bisa ganggu tidur malam. Nah kalau untuk saya, jadi saya minum separuh. Tapi tidak peduli malamnya tidak tidur, gak ngurus lah. Tak minum 1. Jadi saudara, mesti mengusahakan entah apa. Saya tidak tahu. Masing-masing saudara punya problem sendiri membuat tidak bisa konsentrasi. Nah yang paling cilaka kalau kerinduan terhadap firman-Nya memang tidak ada. Mungkin saudara belum pernah bertobat atau jatuh dalam dosa sehingga kerinduan firman-Nya hilang. Nah itu yang mesti dibereskan dulu, rohaninya dalam hal itu. Jasmaninya bereskan, rohaninya bereskan. Supaya saudara rindu, bisa mendengar, konsentrasi, dan mengerti. Tuhan memang yang memberi pengertian, tergantung Dia. Tapi kita bertanggung jawab melakukan semaksimal mungkin untuk bisa konsentrasi, mengerti, menjamkan dalam hati, supaya jangan setan ambil firman itu. Karena itu yang lagi saudara. Perhatikan, setan. Karena saya mulai bicara setan, tadi firman ya. Makanya judulnya firman Tuhan dan setan. Setan adalah seorang musuh bebuyutan terhadap manfaat yang kita dapatkan oleh firman Allah. Ini mesti dibaca ulang saudara. Setan adalah seorang musuh bebuyutan terhadap manfaat yang kita dapatkan oleh firman Allah. Dan tidak seorang pun yang melakukan tindakan yang lebih bersahabat dengan rancangannya, rancangan setan, daripada pendengar-pendengar yang tidak memperhatikan. Saya baca ulang juga, perhatikan. Tidak seorang pun yang melakukan tindakan yang lebih bersahabat dengan rancangan setan daripada pendengar-pendengar yang tidak memperhatikan. Ada di gereja atau ikut kebaktian online, tapi tidak konsentrasi. Apakah ngomong-ngomong atau guyonan atau tidur atau apapun saya tidak tahu. Yang sedang memikirkan tentang sesuatu yang lain, pada waktu mereka seharusnya memikirkan hal-hal yang merupakan bagian dari damai mereka. Saudara, jadi kata Matthew Henry ini, tidak ada tindakan yang lebih bersahabat dengan rancangan setan daripada kalau saudara di gereja atau nonton kebaktian online. Tapi saudara adalah pendengar yang tidak memperhatikan. Saudara melakukan tindakan yang sangat bersahabat dengan rancangan setan. Karena rancangan dia memusuh-musuh bebuyutan terhadap manfaat yang kita dapatkan dari firman. Rancangan dia ambil itu. Dan pada waktu saudara tidak mendengar, saudara jadi tanah tepi jalan, benihnya dimakan burung. Saudara bersahabat dengan rancangan setan. Senang dapat gelar seperti itu, dapat sebutan seperti itu, senang? Kau tidak senang saudara? Buat komitmen mulai saat ini dan seterusnya, setiap mendengar firman yang betul-betul firman. Kalau dengar ajaran sesat lain, firman yang betul-betul firman, dengar sungguh-sungguh, konsentrasi sungguh-sungguh, supaya janganlah saudara tidak mengerti, apalagi salah mengerti. Salah mengerti bisa lebih buruk daripada tidak mengerti loh. Bisa dapat sesat. Saya tidak ngerti bagaimana orang mendengar firman ya. Tapi sering saudara, saya dulu jadi dosen TRIS atau jadi dosen sekolah teologi, saya ngajar A itu definisinya bukan B. Panjang lebar saya berikan, bukan ini. Saya berikan argumentasi macam-macam. Tapi A itu adalah C. Saya berikan argumentasi. Ujian saya tanya, apakah A? Dia jawab B ketemu semua. Ini orang, apakah IQ-nya rendah, apakah
Dia tidak dengar, saya tidak tahu yang mana. Sudah dijelaskan A itu bukan B. Waktu ditanya apakah A, dia jawab B. Tidak bisa lebih bertolak belakang. Lalu itu terjadi tidak sekali, dua kali saya ada guyonan, saudara. Itu mahasiswa teologi. Saya suruh meluruskan anak seperti itu. Ini kalau lulus jadi nabi palsu, tak hancur lah, jebol lah. Biar gak lulus, biar keluar drop out lebih bagus. Bambu bukan urusan saya, tapi jangan jadi pendeta model kayak begini lah. Jahat, saya tidak peduli kalau dianggap jahat. Saya tahu saya melakukan kewajiban saya tidak mau gereja dimasuki pendeta terkutuk model seperti ini. Belajar firman saja tidak mau. Saya lanjutkan, saudara. Ada buka. Ini orang Armenian ya. Dia bukan tergolong pemfitnah. Ini Armenian yang betul berpendidikan dalam hal ini. Saya kira tafsiran tentang ini tidak ada orang lain yang memberikan. Dia saya kira satu-satunya. Si jahat, Hoponeros dalam bahasa Yunani ya. Dari ponos, jeripayah kerja keras, ia yang mengganggu atau menyebabkan penderitaan dan menyiksa jiwa. Markus 4 ayat 15 menyebutnya Hosatanas. Yang tadi Hoponeros itu yang dari Matius, saudara ya. Tapi Markus 4 ayat 15 ayat paralelnya Hosatanas, sang musuh atau penentang, karena ia menahan manusia dalam semua tujuan-tujuan mereka ke arah perbaikan dan menentang sampai pada kekuatan maksimalnya untuk menggagalkan pengaruh-pengaruh dari kasih karunia ilahi pada hati. Dalam tempat paralelnya dalam Lukas 8 ayat 12, ia disebut diabolos, setan, dari diabalen, memanah atau memanah tembus. Dalam memberi referensi secara tidak langsung terhadap sebutan ini, Paulus Efesus 6 ayat 16 berbicara tentang panah api dari si jahat. Patut diperhatikan bahwa ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas itu ya, masing-masing menggunakan suatu sebutan yang berbeda tentang musuh bebuyutan atau terus-menerus dari umat manusia. Mungkin untuk menunjukkan bahwa setan dengan semua kekuatannya dan semua yang dimilikinya menentang segala sesuatu yang condong pada keselamatan dari jiwa. Setahu saya sampai pada saat ini, saudara, diabolos itu artinya pemfitnah atau penduduk palsu, dan itu arti yang diberikan oleh A.T. Robertson. Tapi dia mengatakan diabolos berasal dari diabalen, memanah tembus. Tapi saudara, orang ini adalah orang yang sangat terpelajar. Saya yakin Yunani Ibrani dia menguasai. Jadi ya saya tidak sembabat dibandingkan dengan dia dalam hal seperti ini. Mungkin sekali dia memang benar ya, tapi poinnya saudara, dia memperhatikan sebutan-sebutan untuk setan yang berbeda-beda dalam 3 ayat yang paralel. Kan saya berikan ayatnya ya. Matius 13 ayat 19, si jahat. Dalam King James, the wicked one, si jahat. RSV, NIV dan NASB, the evil one, si jahat. Semua sama. Sekarang Markus 4 ayat 15, iblis. King James, RSV, NIV dan NASB semua sama, Satan, iblis. Memang kalau Satan bahasa Inggris saya terjemahkannya iblis, bukan setan ya. Lah, Lukas 8 ayat 12, Indonesianya iblis lagi. Padahal ini Yunani-nya berbeda dengan Markus. Kenapa dua-dua diterjemahkan iblis, tidak tahu saya. Lah King James, RSV, NIV dan NASB, the devil atau setan. Jadi saudara, saya biasanya menerjemahkan Satan sebagai iblis, karena memang Satan itu kalau dalam Inggris komandan dari semua setan. Maka bagi kita itu iblis. Tapi kalau devil itu saya terjemahkan setan. Jadi ini setan bawahan. Kalau iblis itu pemimpin tertinggi. Ya, jadi itu cara saya terjemahkan. Tapi saya tunjukkan bahwa Markus dan Lukas ini ternyata diterjemahkan secara sama, padahal sebetulnya berbeda. Jadi ada 3 istilah katanya si Eden Clark. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan
setan dengan semua kekuatannya, semua yang dimilikinya, menentang segala sesuatu yang condong pada keselamatan dari jiwa. Jadi saudara, kalau saudara dalam berbakti tidak mati-matian berusaha supaya mendapatkan manfaat, mendengar firman, mendapatkan manfaat, yang musuh ini bekerja mati-matian, saudara enggak. Saudara mati-matian belum tentu menang lawan dia. Apalagi saudara santai-santai atau tidak berusaha sama sekali. Jadi pergi ke gereja mendengar firman, mati-matianlah berusaha. Jangan sampai dia yang berhasil. Kalau Glenn Buckley, saudara, ada pendengar-pendengar dengan pikiran yang tertutup. Ada orang-orang ke dalam pikiran siapa? Firman sama tidak punya kesempatan untuk masuk, daripada benih mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam tanah yang telah dikeraskan oleh banyak kaki. Ada banyak hal yang bisa menutup pikiran orang-orang. Prasangka bisa membuat mereka buta pada segala sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Roh yang tidak dapat diajar ini bisa mendirikan suatu tembok pemisah yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Roh yang tidak dapat diajar bisa merupakan hasil atau akibat dari dua hal. Itu bisa merupakan hasil atau akibat dari kesombongan yang tidak tahu bahwa ia perlu tahu. Dan itu bisa merupakan hasil atau akibat dari rasa takut terhadap kebenaran yang baru dan penolakan pada petualangan pada atau tentang cara-cara pemikiran. Karena itu ada hati-hati pada kesombongannya. Lalu takut pada kebenaran. Aku sudah punya kebenaran A, muncul kebenaran B. Wih, argumentasinya kok hebat sekali. Wih, saya gak usah dengar. Ini membutakan diri. Dan banyak orang seperti itu karena gereja aku aliran ini, aku aliran ini. Ini kok kuat namun, cuma bisa maki-maki, nggak bisa gugurkan argumentasinya. Saya lanjutkan, kadang-kadang karakter yang tidak bermoral dan suatu jalan atau cara kehidupan khusus tertentu bisa menutup pikiran. Saya punya dosa A, pengkhotbahnya menggempur dosa A. Daripada kerosok enak, tutup aja kupingnya. Ngomong-ngomong tak ngelamun gak dia. Itu bisa. Saya lanjutkan lagi. Bisa ada kebenaran yang mengecam hal-hal yang seseorang cintai dan yang menuduh hal-hal yang ia lakukan. Dan banyak orang menolak untuk mendengar atau mengenali kebenaran yang mengecam mereka, karena tidak ada seorang pun yang begitu buta seperti mereka yang dengan sengaja tidak mau melihat. Dalam bahasa Inggrisnya kalimat terakhir itu bagus sekali ya. There are none so blind as those who deliberately will not see. Tidak ada orang yang lebih buta seperti mereka yang secara sengaja tidak mau melihat. Ada pendengar-pendengar dengan pikiran tertutup. Saya masukkan kutipan ini beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu di akun saya Facebook. Saya tidak ngomong apa-apa, cuma tulis ini karena saya melihat para pembela Rafi Zacharias ini kayaknya membutakan diri. Semua laporan dianggap hoax lah, segala macam yang tolol-tolol, mengkosongnya tidak karu-karuan. Yang kenal 35 tahun lah, segala macam bualan dan omong kosong itu ya. Data-datanya begitu banyak, mendetail, diberitakan oleh bukan sumber-sumber yang kacangan sudah ya. Wikipedia yang masuk, CNN yang masuk, Christianity Today masuk, wah banyak. Dan yang bahagia, termasuk teman dekat yang bahas. Organisasinya sendiri mengakui kok SDM. Ini ada orang-orang di Indonesia yang tidak tahu apa-apa, membutakan diri terhadap kebejatan dan kesalahan dari Rafi. Tidak ada seorang pun yang begitu buta seperti mereka yang dengan sengaja tidak mau melihat. Kalaupun mereka hidup, Rafinya hidup dan
lalu berzina atau melakukan pelecehan seks di depan mata mereka, mungkin mereka tetap akan menyangka bahwa dia bejat. Karena mata yang tidak mau melihat itu lebih buta dari orang buta. Dan saudara, kalau dalam hal firman Tuhan saudara seperti itu, sudah kadang percaya Arminian. Debat Calvinisme, Arminianisme itu kan mereka habis kan. Banyak sekali pertanyaan mereka tidak bisa jawab. Tidak bertobat tetap saudara. Terlalu banyak debat seperti itu. Unitarian itu juga banyak tidak bisa jawab. Kemarin saya baru nonton lagi. Sampai kedungguin saya. Jawab ini. Lo aku tidak bisa jawab memangnya. Lo ya berarti kalah. Lo jangan bilang gitu. Ada serangan tidak bisa jawab, tidak kalah apa namanya? Orang kalau sudah ngeyel itu repot. Tidak mau melihat secara sengaja. Dia lebih buta dari orang buta. Dan itu bahaya. Tuhan akan butakan sungguh-sungguh orang seperti itu. Karena sudah diberi anugerah sebetulnya untuk mengerti. Dia sengaja tidak mau melihat. Tuhan kita butakan. Jadi saya berikan ancaman ini juga untuk orang-orang yang membutakan diri terhadap Raffi ini ya. Masih sanjung, dewakan dia, gobloknya setengah mati. Bagi dia seorang bidak. Itu bagi saya. Bukan hanya hidupnya yang brengsek. Ajarannya saya nonton videonya nggak tahu berapa. Tidak ada satu yang saya beri nilai bagus. 3 paling banter lah. Tidak bakal lebih dari 3 dari skala 1 sampai 10. Saya suruh beli nilai, saya objektif, jujur, bukan mau jelek-jelekan. Tidak ada satu yang lulus. Dipuja apanya saya tidak ngerti. Orang bilang bukunya bagus, terus terang saya tidak percaya. Khotbahnya kayak begitu, bukunya bisa bagus. Sulapan dari mana? Dia suruh orang lain tulis untuk dia atau gimana? Saya tidak percaya. Yang bilang bukunya bagus, fotokopi kirim saya. Tak baca. Saya yakin saya bisa nilai objektif. Dia pakai logika. Itu masuk Wikipedia sudah. Argumentasi dia sebagai apologet, dasarnya reason, akal, logika. Konyol. Makanya tidak heran jelaskan Tritunggal. Baru yang tanya Tritunggal, tidak ada ayat satu pun. Lucu. Orang seperti itu didewakan. Yang dewakan ya goblok, idiot. Ya, dan saya betul-betul saya habis pikir. Saya lanjutkan saudara, Lenski berkata demikian. Melalui telinganya, firman ditaburkan di dalam hati orang ini. Itu tidak tinggal di sana. Digerakkan oleh kejahatannya yang berlebihan dan perlawanan terhadap Allah. Setan mengambil dari manusia apapun yang telah ditaburkan. Firman Tuhan dan setan, dia paling tidak senang ini ditaburkan. Dia selalu berusaha ambil. Hati-hati jangan sampai terjadi pada diri saudara. Kita tidak perlu menganggap burung-burung sebagai setan-setan dalam kurung jamak. Ya, burung-burungnya bentuk jamak, tidak usah dianggap sebagai setan-setan katanya dia. Mereka mewakili iblis dalam metode-metodenya yang berbeda-beda untuk mengambil firman dari suatu hati. Pada suatu saat, ia memberitahu seseorang bahwa firman yang mengganggu hati nurani hanyalah semata-mata sesuatu yang dilebih-lebihkan dan hanya membuat ketidakseimbangan pikiran. Selanjutnya, bahwa itu tidak pasti, bahwa di sana tidak ada fakta yang kuat di dalamnya, bahwa tak ada orang yang up to date atau modern yang mempercayainya. Lalu, bahwa pengkhotbah itu sendiri tidak mempercayainya, bahwa mereka mengkhotbahkannya hanya untuk membuat suatu cara yang mudah untuk mendapatkan uang, dan adalah sungguh-sungguh orang-orang munafik
seperti yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan mereka sendiri. Borong-borong melalui mana iblis bekerja, melalui mana iblis bekerja tak ada akhirnya atau habisnya. Jadi saudara, setan selalu bisik saudara pada telinga saudara. Kalau saudara mendengar firman yang benar, kalau saudara mendengar Injil yang benar, satu saat dia beritahu firman itu cuma ganggu hati nuranimu. Ada apa didengar no? Kamu pulang tambah gelisah, tidak usah didengar lah. Dan itu pengkhotbah exaggerate, lebih-lebihkan, hiperbola itu tidak perlu. Lalu itu cuma membuat ketidakseimbangan pikiran laki-laki nanti gelisah. Juga firman Tuhan itu tidak pasti itu 2000 tahun yang lalu ditulis. Bahkan penulis Injil Markus, Injil yang paling awal ditulis, itu 30-an tahun setelah Yesusnya naik ke surga. Tidak salah dah. Tahu dari mana kalau itu benar? Itu tidak pasti. Di sana tidak ada fakta yang kuat di dalamnya. Tidak ada orang yang modern. Nah kamu tuh kuno, makanya kamu menerima. Jadi modern sedikit. Tidak ada yang modern yang mau menerima. Lalu pengkhotbah itu cuma ngomong, dia tidak percaya lah. Mereka khotbah cuma supaya dapat duit. Dan mereka adalah sungguh-sungguh orang-orang munafik setelah tunjukkan oleh tindakan mereka sendiri. Lihat tuh pendeta muda ada dosanya lah. Lihat terang ada dosa. Tidak berarti dosa itu munafik. Jadi saudara, cara dia mengambil itu banyak. Bisian macam-macam. Ini teologiamu, ini agamamu yang lama. Jangan peduli apa yang baru. Sekali ini ya ini. Macam-macam saudara. Sebagai penutup, saya ulang sebagian kata Matthew Henry yang tadi sudah saya berikan di atas, tapi saya cuplik sedikit saja. Setan adalah seorang musuh bebuyutan terhadap manfaat yang kita dapatkan oleh firman Allah. Dan tidak seorang pun yang melakukan tindakan yang lebih bersahabat dengan rancangan setan daripada pendengar-pendengar yang tidak memperhatikan. Kembali pada topik khotbah hari ini, firman Tuhan dan setan. Ini banyak diberitakan, tapi ini bekerja secara luar biasa. Bukan hanya memberitakan firman dan Injil yang sesat, tapi juga menghalangi saudara bermacam-macam cara supaya saudara tidak menerima firman dan Injil yang benar. Dan akhirnya berakhir bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Karena saudara, jangan heran kalau saya punya anggapan bahwa gereja adalah tempat yang paling banyak setannya. Banyak orang-orang bodoh yang berkata kuburan itu paling banyak setannya. Ini paling banyak tuh. Orang tidak pergi kuburan takut. Kuburan paling banyak setannya. Saya tanya saudara, setan ngapain di kuburan? Itu orang sudah mati. Kalau dia sudah percaya, dia masuk surga, dia tidak bisa apa-apakan juga. Yang sudah masuk neraka, dia tidak perlu apa-apakan. Toh sudah di neraka. Mau apa dia dengan orang mati? Saya percaya kuburan bisa ada setannya. Karena ada orang melayat bawa ke kubur. Nah itu dia bisa ngetok-ngetokin, menunjukkan sesuatu apa tidak tahu lah. Supaya muncul tahyul, kuburan banyak setan. Ada mungkin ada, tapi saya jamin lebih banyak di gereja. Kenapa? Dia paling benci sama firman. Tapi ingat, kalau gerejanya sesat, kalau gerejanya memberitakan Injil yang berbeda, setan tidak ada di sana. Tidak perlu. Konco dewi itu teman dia, saudara. Mungkin dia ada di sana untuk memberkati, dorong orang kasih persembahan yang banyak. Makanya gereja sesat biasanya kaya. Tapi gereja itu makin benar, Injilnya makin banyak, firmannya makin bagus,
makin full setan. Jadi apakah aneh kalau orang-orang yang ada di gereja yang benar digodai setan habis-habisan, diserang habis-habisan? Bisa digodai dengan kenikmatan dunia, ditarik, ya. Bisa sebaliknya penderitaan. Chandra, saya, tidak tahu siapa lagi. Gereja ini orang-orang menderita. Karena saya yakin, saya beritakan Injil sungguh-sungguh, mati-matian. Saya berikan firman Tuhan, saya gali sungguh-sungguh, belajar mati-matian, berusaha sebenar mungkin. Setan di luaran, di Facebook dan pakai serang saya, gak hubris. Orang-orang tujuh budi asali anggap dirinya paling benar sendiri. Saya tadi baru bilang, tunjukkan statement dari saya. Saya bilang saya paling benar sendiri. Ada, kalau ada, tak sembah yang bisa tunjukkan. Saya tidak pernah bilang saya paling benar sendiri. Saya pernah bilang Reform paling benar kalau menurut saya dibandingkan semua aliran lain dalam Kristen. Tapi Reform sebagai the only true church saya tidak pernah bilang. Dan saya punya prinsip, orang yang mengatakan gerejanya adalah the only true church, satu-satunya gereja yang benar, dia pasti sesat. Ada gereja lain yang saya akui benar, bahkan gereja Armenia bisa benar, mereka ada salahnya. Tapi dalam hal keselamatan dan sebagainya mereka benar. Saya tetap anggap saudara seiman, asal tindakannya tidak memfitnah model Suwentolio dan sebagainya. Hari Ratu Langi itu ya, dokter ya, saya tahu dia masih hidup atau tidak, saya tidak tahu. Dia pengkhotbah apa? Dan saya yakin dia Armenia. Saya yakin dia bukan di Reform, tidak tahu kalau berubah, tidak tahu. Tapi dulu saya kenal baik dan saya tahu dia Armenia. Tapi saya undang dia khotbah ke gereja saya. Khotbahnya bagus, penginjilannya bagus sekali. Kenapa saya mau pakai dia? Tapi kalau nabi palsu, enggak. Saudara, saya tidak pernah mengakui sebagai benar sendiri. Saya paling benar sendiri juga tidak pernah. Reform yang paling benar dari semua aliran yang ada. Nah, itu saya bilang memang iya. Itu keyakinan. Kalau saya tidak punya keyakinan itu, ada apa saya jadi Reform? Ya saya cari yang lain yang lebih benar. Orang yang ikut satu aliran tapi tidak anggap alirannya paling benar, dia bodoh dan dia tidak religius. Kenapa tidak paling benar kok bisa dipilih? Saya yakin setelah belajar bisa lawan semua argumentasi dan ini paling benar. Tapi mengatakan saya pribadi paling benar, tidak pernah ada. Lagi-lagi fitnah setan. Nah, heran saya. Jadi saudara, saya ke gereja makin benar, makin banyak setannya. Makin bagus ajaran satu gereja, makin banyak setan. Dan dia berusaha, atau orang kesannya murtad dari gereja itu, keluar, atau tidak mendengar, tidur. Pokoknya firmannya jangan masuk ke dalam hati mereka, lalu mereka mendapatkan manfaat. Firman Tuhan dan setan. Satu ini bagus sekali harus kita adakan di gereja. Tapi kalau ini ada di satu gereja, yang ini berlimpah-limpah juga di gereja yang sama, menghalangi supaya jangan orang dapat manfaat dari firman yang benar yang diberitakan gereja itu. Saudara, mulai saat ini buatlah komitmen, berusaha mati-matian setiap kali mendengar firman, berusaha mendengar dengan penuh konsentrasi, mencamkan, melaksanakan, supaya saudara mendapatkan manfaat maksimal dari firman itu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan sebagian firman kepada kami. Kami baru belajar tentang satu golongan tanah, tapi kami mendapatkan satu hal yang penting, di mana setan selalu bekerja untuk menghalangi orang mendapatkan manfaat dari firman. Dan kalau kami adalah pendengar-pendengar yang buruk, kami melakukan tindakan yang paling bersahabat dengan rancangan setan. Tuhan tolong sadarkan, supaya semua kami mulai saat ini betul-betul bisa mengasihi firman sedemikian rupa, dan selalu berusaha secara maksimal, tidak mau disimpangkan oleh apapun atau siapapun dalam mendengar firman, supaya kami mengerti dan mendapatkan manfaat selalu secara maksimal dari firman yang kami dengar. Dan hamba-Mu sendiri tolong dalam belajar, dalam mengajar, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga selalu bisa membagikan firman yang benar, tidak peduli setan menyerang bagaimanapun hebatnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.